Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu contoh pengaplikasian Red Bioteknologi di lingkungan masyarakat. Yuk kita simak sama-sama materinya. Nah, jadi sebelum kita membahas mengenai salah satu contoh pengaplikasiannya, kita perlu mengetahui dulu apa sih itu Red Bioteknologi berdasarkan definisinya. Nah, jadi Red Bioteknologi atau bioteknologi merah itu berdasarkan definisinya merupakan sebuah bioteknologi yang diaplikasikan pada proses medis. Misalnya, yang pertama itu adalah mendesain organisme untuk menghasilkan antibiotik. Yang kedua, merekayasa genetik untuk terapi melalui manipulasi genom. Dan yang ketiga, pembuatan hormon yang mengatur metabolisme tubuh. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa prinsip dari Red Bioteknologi itu merupakan penerapan dari prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan kerekayasaan, serta untuk penanganan dan pengolahan bahan dengan bantuan agen biologis untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Nah, adapun salah satu macam dari bioteknologi di bidang medis itu adalah antibiotik. Namun, perlu kalian ketahui bahwa contoh penerapan Red Bioteknologi itu bukan hanya antibiotik saja, tetapi ada juga contoh yang lainnya seperti teknologi plasmid, rekombinasi DNA, fusi sel, antibodi monoklonal, dan juga yang lainnya. Nah, kalau begitu kita langsung saja ke materi inti pembahasan kali ini, yaitu mengenai antibiotik sebagai salah satu contoh penerapan Red Bioteknologi. Nah, jadi antibiotik itu berdasarkan definisinya merupakan suatu zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang mempunyai kemampuan dalam larutan encer untuk menghambat pertumbuhan dan membunuh mikroorganisme. Adapun penggolongan antibiotik berdasarkan struktur kimia dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada beta-lactam, yang kedua ada tetrasiklin, makrolida, limkomisin, kloramfenikol, aminoglikosida, sulfonamida, quinolone, glikopeptida, antimikrobakterium, dan golongan yang lainnya. Pemahaman mengenai sifat farmakokinetik dan farmakodinamik antibiotik sangat diperlukan untuk menetapkan jenis dan juga dosis antibiotik secara tepat. Dan berdasarkan definisinya, farmakokinetik atau PK membahas tentang perjalanan kadar antibiotik di dalam tubuh, sedangkan farmakodinamik atau PD membahas tentang hubungan antara kadar-kadar itu dan efek antibiotiknya. Adapun prinsip penggunaan antibiotik yaitu didasarkan pada pemahaman dari banyak aspek, penyakit infeksi, dan faktor yang berhubungan dengan pertahanan tubuh pasien, identitas, virulensi, dan kepekaan mikroorganisme. Farmakokinetika dan farmakodinamika dari antibiotik itu sangat perlu diperhatikan. Nah, dapat kita ketahui bahwa mekanisme atau cara kerja antibiotik itu melibatkan 5 tahapan, di mana pada tahap pertama itu merupakan tahap penghambatan untuk pembentukan dinding sel, dan juga tahap yang kedua itu merupakan tahap penghancuran membran sel, tahap yang ketiga penghambatan pembentukan protein dalam sel bakteri, yang keempat menghambat reaksi metabolisme dalam sel bakteri, dan yang kelima yaitu penghambatan pembentukan asam nukleat. Nah, jadi mekanisme kerja antibiotik ini jika secara keseluruhannya dan juga disimpulkan pada proses awalnya itu diawali dari subunit dinding yang dibawa melintasi membran sitoplasma dan akhirnya dimasukkan dalam molekul peptidoglikan yang sedang berkembang. Kemudian, pada penghambatan membran sitoplasmanya itu, ketika fungsi integritas membran sel dirusak, maka makromolekul dan juga ion akan keluar dari sel, sehingga sel tersebut akan rusak dan kemudian mati. Nah, kita juga perlu mengetahui apa sih itu resistensi antibiotik, karena jika kita hanya melihat dari satu sisi saja mengenai penggunaan antibiotik yang berfungsi untuk melawan bakteri penyebab infeksi dan penyakit pada manusia dan hewan, kita tidak akan mengetahui apa saja kelemahan dari antibiotik itu sendiri. Nah, kita langsung saja ke definisi dari resistensi antibiotik itu sendiri. Jadi, berdasarkan definisinya, resistensi antibiotik merupakan kemampuan bakteri untuk tetap bertahan hidup dari efek serangan antibiotik.
Hal ini dapat terjadi apabila bakteri mengubah dirinya, sehingga efektivitas obat, bahan kimia, atau bahan lainnya yang dirancang untuk membunuh bakteri pun berkurang efektivitasnya. Akibatnya, bakteri dapat tetap hidup, kebal terhadap pengobatan, dan berkembang biak, serta menimbulkan lebih banyak masalah. Nah, resistensi antibiotik menyebabkan penyakit yang dulu pernah mudah ditangani menjadi penyakit yang kini lebih berbahaya. Nah, sekian pembahasan dari saya mengenai salah satu contoh dari penerapan bioteknologi di bidang medis, yaitu antibiotik. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.